Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Rumor Sejuk Podcast Mandua Pesisir Selatan. Kali ini bintang tamu kita, maaf Pak, perkenalan diri Pak. Iya, perkenalkan nama saya Dr. Fauzan. Saya sekarang bertugas di Puskesmas Salido dan juga di Rumah Sakit MZen juga. Oh, MZen juga. Berarti Bapak asli pesisir berarti Pak? Aslinya saya Padang Pak. Oh, asli Padang. Karena lagi ada penempatan setahun di Painan. Jadi saya mengabdi di Painan selama 1 tahun. Oh gitu. Berarti udah jalan 1 tahun Pak? Belum, baru 4 bulan lebih. Oh, insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengabdi di Pesel gitu. Alhamdulillah. Jadi ini Pak, kami kenalkan dulu. Ini biasanya namanya Rumor Sejuk. Jadi setiap hari insyaallah selalu ada konten podcast. Biasanya bersama anak-anak atau bersama guru atau bersama tokoh-tokoh. Sekarang kebetulan Bapak hadir di sekolah kami, di madrasah kita. Jadi sebuah kehormatan kami Bapak bisa menyediakan waktu di Rumor Sejuk Podcast Mandua Pesisir Selatan. Jadi gini Pak, jadi kegiatan puskesmas itu salah satunya kunjungan sekolah gitu ya Pak. Kira-kira tujuannya untuk ke sosialisasi kesehatan remaja ini apa Pak? Iya, banyak sekali tujuan utamanya. Contohnya yang paling sering itu kan pada wanita. Itu terjadinya anemia atau kekurangan anemia ya, kekurangan paling darah. sering itu kan anemia. Karena apa? Karena kan di usia udah masuk ke tahap pubertas atau di atas 12 tahun, itu kan udah mulai tuh kayak menstruasi, seperti itu. Nah, jadi adik-adik kita yang perempuan mungkin nggak tahu nih, mensnya ini bagus atau enggak gitu. Lancar atau enggak? Betul. Makanya kita kasih edukasi. Nah, biasanya adik-adik kita juga konsumsi makannya nggak seimbang. Sehingga apa? Sehingga makanan yang nggak seimbang, sehingga gizi ke tubuhnya juga kurang, sehingga pembentukan darahnya juga terganggu. Ujung-ujungnya dia akan anemia seperti itu Pak. Efek dari anemia ini apa betul Pak? Banyak Pak. Kalau efeknya itu pasti sangat berdampak ke siswa. Contohnya kalau kita sering lihat di TV-TV dari lemah, letih, lesu, lunglai dan sebagainya. Jadi fokus anak-anak, fokus adik-adik kita ke pelajaran pasti akan terganggu. Itu juga bahaya. Itu kan paling penting buat adik-adik kita. Kalau dia anemia, otomatis terganggu juga dong konsentrasinya. Jadi untuk pelajarannya juga terganggu, ujung-ujungnya prestasinya juga akan terganggu juga. Kalau anak-anak kan memang nggak kepikiran itu ya Pak. Maksudnya memang seperti itu, tidak kepikiran untuk. Tadi kita lihat kan ada kawan-kawan dari puskesmas memberikan vitamin penambah darah, tablet FE namanya. Tablet FE. Penambah darah itu kita berikan pada wanita biasanya. Dan kita edukasi juga, pemberian tablet FE ini berapa kali kita berikan. Nah, kalau menstruasi itu berapa kali juga diberikan. Nanti kita kita edukasi ke adik-adiknya, sehingga apa? Sehingga adiknya itu tahu, bukan sembarangan, langsung diminum, habis itu enggak gitu. Kita harus konsumsi. Berarti rutin Pak? Rutin kita konsumsi. Berarti kalau tablet FE itu sekali berapa berarti Pak? Jadi kalau pada saat menstruasi itu bisa kita berikan 2 kali biasanya pada saat menstruasi. 2 kali selama menstruasi. Waktu menstruasinya, karena kan menstruasi kan berarti darahnya kan banyak keluar. Jadi kita berikan tabletnya itu supaya apa? Supaya dia nggak anemia. Seperti itu pemberian tabletnya. Dan kita akan pantau lagi. Biasanya kan nanti dari pihak puskesmas kita akan pantau sekali 3 bulan, sekali 6 bulan ke sekolah. Contohnya beberapa bulan kemarin juga datang gitu. Nah, contohnya juga kayak tadi kan kami juga ke sini, kita lihat. Nanti kita lihat dari matanya, kita lihat dari bagian ujung-ujung kukunya, itu yang fisiknya aja. Nanti yang gampang-gampang. Ujung kuku maksudnya Pak? Di bagian-bagian ujung-ujung jari kita ada pucat atau enggak warnanya, pucat. Berarti kalau pucat berarti ada masalah kesehatan. Kemungkinan. Atau di bagian bawah bola mata kita yang bawah sini. Mungkin pucat atau enggak. Kalau pucat itu udah hati-hati. Nanti kita sarankan, nanti kedepannya kita akan cek lab gitu buat si pasiennya. Kalau misalnya tidak diindahkan oleh anak-anak sekarang, efek masa depannya kayak apa tuh Pak? Efek masa depannya
efeknya tuh jangka panjang sebetulnya Pak. Jangka panjang karena kita ngelihatnya itu kan dari SMP. Oke, mungkin nggak ada dampaknya nih buat si siswa. SMA oke lah gitu. Nah kita ngeliat juga pas kuliah atau waktu dia udah anggap dia udah nikah. Nah kalau dia udah nikah, hamil, kalau dia anemia itu bahaya buat si ibunya dan buat si janinnya juga, perkembangan otaknya, perkembangan fisik si janinnya. Nanti takutnya akan terjadi kelainan pada si anak. Itu panjang, jangka panjang seperti itu. Jadi misalnya gini Pak, kalau misalnya memang kayak gitu, berarti kalau tidak ada penyuluhan dari puskesmas dan lain-lain tentu berbahaya juga ya Pak. Maksudnya anak-anak kan kalau tidak dikasih penyuluhan seperti ini tentu berbahaya juga. Berbahaya sekali karena mungkin di media sosial mungkin kita ngambil informasi kan gampang, tinggal searching dan bla 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 gitu. Tapi anak-anak kan untuk tentang hal yang seperti itu kan nggak di skip aja, skip gitu. Nggak usah, nanti aja deh, nanti aja. Nah makanya kita dari pihak puskesmas selalu memberikan edukasi. Walaupun nanti pasti anak-anaknya kan bosan, ini lagi, ini lagi. Tapi nggak apa-apa, supaya apa? Supaya nanti untuk kesehatannya juga akan bagus. Ujung-ujungnya balik ke prestasinya, masuk ke tempat perkuliahan yang bagus. Iya, berarti prestasi itu bukan hanya tentang IQ bagus, tapi tentang juga badan kita sehat atau tidak ya Pak? Iya, kalau misalnya IQ kita bagus, otak kita bagus, tapi fisik kita terganggu ya sama aja, enggak jadinya Pak. Iya, gitu. Jadi gini Pak, berarti masalah pola makan gitu ya Pak. Kita sekarang kan di sini kan banyak anak kos ya. Kalau di Mandua Pesisir Selatan ini Pak, kebanyakan mungkin 60% itu dari selatan dan otomatis mereka kos. Otomatis mereka kos. Jadi gimana pola makan yang sehat itu harusnya Pak? Dengan pola makan yang sehat dengan ekonomi yang terbatas. Saya Pak. Iya betul juga sih Pak. Iya. Karena mungkin kalau kita lihat di depan-depan ini jajanan mungkin banyak ya. Iya banyak. Kayak jajanan somai, mie, bakso, goreng-gorengan seperti itu. Kita enak juga, Pak, enak banget. Saya barusan juga coba, molen juga. Emang nggak bisa kita pungkiri itu pasti enak. Tapi kita lihat juga bagaimana komposisi makanannya. Kita harus tahu nih apa itu karbohidrat. Apa itu makanan yang punya protein, apa makanan yang punyanya lemak kayak gitu. Jadi harus seimbang antara karbohidrat, protein sama lemak dan juga ditambah dengan multivitamin yang lain-lainnya seperti itu. Nanti kita tambah dengan buah-buahan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita makan nasi, ya kita anggap secukupnya aja dan ditambah dengan protein. Kalau kita kan apalagi anak-anak kayak makan Indomie plus tambah lagi nasi putih. Itu gimana Pak? Karbohidrat semua itu Bapak, itu bahaya. Karbohidrat semua. Iya kan biasanya kalau kos-kos itu kan sambal nggak ada, yang ada nasi aja. Beli Indomie satu sekos, makan bareng gitu kan. Ya kalau bisa, kalau oke lah kalau makan Indomie ya udah ditambah dengan telur mungkin. Tapi nasi putihnya tolong dibuang lah gitu, jangan deh. Karena apa? Karbohidratnya jadi banyak. Oke, kalau kita bahas tentang karbohidrat, nanti ujung-ujungnya ke tubuh kita lebih gampang banyak overweight. Overweight betul. Kita lebih gampang gendut. Kalau kadang-kadang remaja overweightnya apa namanya, kelebihan berat badannya nggak terlalu diperhatikan. Terus nanti ketika besar mau diet gitu. Nanti kalau ada kuliah, ada pengen cari pasangan, mungkin baru pengen diet. Padahal kan sebelumnya kita kan udah jelasin memberikan makanan yang seimbang seperti itu. Maaf Pak, bukan maksud bukan maksud rasis terhadap tapi memang overweight itu tidak bagus. Emang tidak bagus buat kita bahas tentang kesehatan. Iya, kesehatan ya. Sangat tidak bagus karena nanti memicu penyakit yang lain, contoh penyakit jantung, penyakit gula, nanti dia stroke. Dulu mungkin kalau di zaman di tahun awal 2000-an mungkin sakit gula, sakit jantung itu di usia 50 ke atas. Tapi sekarang kita lihat di usia 40 tahun ke bawah banyak yang udah sakit gula, banyak yang udah sakit jantung. Itu kan karena perkembangan zaman dan ditambah lagi dengan pola makan yang tidak seimbang ya Pak. Kan gampang banget kayak konsumsi makanan yang junk food gitu kan lebih gampang ya. Kalau dulu kan susah, ini gampang banget, makan inilah makan itulah gampang seperti itu.
mau tanya tentang itu Pak. Maksudnya efeknya itu kira-kira memang di umur berapa sekarang kalau dulu kan di atas 50-an sudah mulai terasa. Kalau sekarang Bapak lihat di kalau dari sepengalaman saya di bawah 40 tahunan udah mulai. Saya banyak ketemu pasien yang sakit gula ya. Sakit gula tuh di usia 35 ke atas, 35 kebanyakan udah mulai itu 37 35. Atau sakit tensi tinggi atau darah tinggi itu di usia 30 udah mulai seperti itu. Dulu mungkin di usia 50-an. Oke, kita anggap gula. Kalau gula itu biasanya di usia 50-an. Penyakit-penyakit yang disebabkan kalau gula ini konsumsi makanan juga. Konsumsi makanan dan juga karena keturunan mungkin orang tua kita juga. Tapi nggak menjamin juga kalau misalnya orang tua kita gula, orang tua kita DM, apakah kita kena atau tidak? Kemungkinan kena pasti. Tapi kalau kita menjaga pola makan, terus diet yang bagus, terus olahraga yang cukup, itu nggak akan. Kemungkinan gulanya lebih kecil. Maaf Pak, tanya tentang diet maksudnya Pak? Menjaga jaga pola makan yang seimbang lebih tepatnya. Tidak boleh makan banyak. Kalau misalnya walaupun dia tidak ada sakit gula atau memang makan banyak ini tidak bagus gitu. Kalau berlebihan nggak terlalu bagus sih Bapak. Karena kan tubuh kita jadi prosesnya lebih lama seperti itu. Harus seimbang lah jadi seperti itu. Kecuali kalau emang kitanya emang pekerja yang lebih berat. Kalau misalnya tenaganya kuat, gitu. Maksudnya keluar lebih ya. Itu boleh lah nggak usah. Tapi kalau kitanya kerjaan cuman duduk doang di depan laptop, apalagi kayak guru kayak saya Pak. Kan di depan laptop terus nanti ketemu sama siswa ngajar aja. Kan juga konsumsi makanan kan nggak terlalu banyak seperti itu. Ya terus olahraga ya Pak. Itu paling penting. Wajib dan anak-anak sekarang kayaknya udah mulai kurang deh tentang. Iya karena sekarang olahraganya ekspor Pak. Iya. gadget. Ya, olahraganya ekspor sekarang. Iya jadi sibuk dengan HP mu. Iya. Jadi tentang kayak jogging atau kayak main bola. Itu kayaknya masih kurang deh anak-anak kita. Saya pun jadi lihat anak-anak pas lagi istirahat malah main HP, main game gitu. Iya. Mungkin di rumahnya pun juga sama. Iya. Seperti itu. Jadi itu ya Pak. Maksudnya mulai dari dini ini jaga pola makan gitu ya. Karena pola makan itu paling penting. Jadi sehingga tubuhnya jadi kan lebih sehat. Makanya kita sering edukasi tentang kesehatan gizi. Tadi kan tentang gizi. Gizi itu kan nanti kita lihat dari si anemianya tadi. Dan juga kita ngelihat dari pemeriksaan fisik. Contohnya nanti tadi kita lihat tinggi badannya. Tinggi badannya pengaruh apa tuh Pak? Tinggal dari makanan juga bisa. Tinggi badannya kita lihat, terus berat badan. Nah kita lihat dari tinggi sama berat badannya, kita melihat si anak ini dia berat badannya normal atau tidak. Kita pantau nih, dia overweight atau berat badannya lebih, atau dia obesitas atau dia berat badannya kurang gitu. Nanti beda-beda pemberian terapinya. Atau nanti kita lihat nih, nanti kita periksa juga tensinya, bagus atau tidak. Berikutnya kita lihat dari bagian gigi, bagian kuping, tentang kesehatan gigi, kesehatan telinga, gitu atau kesehatan mata juga. Kita lihat apakah dia buta warna atau tidak, seperti itu. Iya. Untuk kehidupannya masa depan ya Pak, supaya bisa ngontrol dan lain-lain. Iya, banyak tuh anak-anak yang dia tes, dia tes suatu instansi pemerintahan. Terus udah lewat semuanya, tiba-tiba tes untuk buta warnanya nggak lolos karena dia nggak tahu, nggak pernah ngecek. Dia nggak tahu, nggak sadar apakah buta warna atau tidak. Iya. Tapi tadi saya lihat ada siswa dia emang udah tahu. Pak, saya buta warna, saya udah pernah tes. Saya coba memastikan lagi aja, coba dicek dulu. Emang betul ternyata. Iya Pak. Jadi lebih cepat tahunya. Seperti itu. Ini persoalan remaja juga Pak. Ya. Kalau sekarang kan pergaulan makin bebas dan itu luar biasa. Dampak buruk dari segi kesehatan. Kalau apalagi sekarang di mana-mana pergaulan bebas itu meningkat Pak. Hamil di luar nikah gitu. Tidak bisa kita pungkiri. Di SMP ada juga ya Pak? SMP kita ada tentang penyuluhan gizi. Nah, maksudnya tentang apa Bapak dapati misal pergaulan bebas yang hamil ada juga ya? Kalau SMA kan udah banyak itu Pak. Ada sih. Iya ada sebenarnya. Ada sebagian. Dampak negatifnya tentang reproduksi mereka. Pertama dari psikisnya. Psikis. Kalau dia
Ini cerita tentang dia hamil di luar nikah ya. Iya. Oke. Tentang psikisnya akan terganggu karena kan psikologi anaknya belum matang, belum siap untuk itu. Siap. Yang kedua jadi reproduksinya, jadi alat untuk dia bereproduksi belum siap Pak. Pasti belum siap, belum matang seperti itu. Apalagi di usia di bawah 16 tahun gitu. Makanya kita dari pemerintah juga menyarankan kalau nikah di atas 17 tahun atau 18 tahun. Bukan masalah apa-apa tapi masalah kesehatannya. Saya balik ke si pasiennya. Yang paling penting itu adalah kesehatan mental si pasien. Kadang-kadang kita nggak tahu nih masih kecil, terus dia tiba-tiba hamil. Oke, pemikirannya udah aneh-aneh. Tiba-tiba gimana? Nanti ujung-ujungnya gangguan kejiwaan lah. Udah mulai lah gangguan kejiwaan atau dia depresi. Dan bukan satu atau dua tapi banyak. Ditambah lagi dengan tekanan dari keluarga atau dari tetangga. Bahkan sampai besar pun nggak selesai-selesai. Itu anak apa tuh? Anak gitu. Kita nggak bisa menghakimi anak seseorang. Gitu. Tapi terhadap pokoknya sampai besar akan berlanjut itu kan? Akan berlanjut pastilah. Jadi hukum kalau diberatkan hukum sosial. Jadi hukum sosialnya tetap berlanjut. Jadi lebih berat. Makanya kalau anak-anak di bawah apalagi SMP ya, kalau ada hamil di luar nikah itu sangat rentan terhadap penyakit. Iya, perlu diperhatikan juga untuk anak-anak kita kan. Iya, dan dari orang tuanya pun juga lebih hati-hati deh. Iya Pak. Terus kalau misalnya kesehatan, kalau maaf Pak, ini beranjak dari remaja. Kalau misalnya di atas 30-an kayak saya ini Pak, penyakit yang sering itu disebabkan makanan atau apa Pak? Kalau dari pengalaman saya jadi makanan pertama, terus dari aktivitas fisik kita, olahraga nggak kita balik gitu, aktivitas fisik lagi. Karena kan kalau misalnya gini, kalau kita olahraga atau jogging itu memungkinkan mencegah terjadinya penyakit gula gitu. Seperti itu. Ditambah lagi dengan pola makan kita yang seimbang tadi. Nah, yang paling sering penyakitnya itu adalah yang paling sering ditemukan di usia 30 tahun ke atas ya. Itu udah mulai tuh darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua di usia 35 ke atas udah mulai penyakit gula. Yang biasanya yang ketiga itu ada yang penyakit stroke karena tensinya tinggi. Iya. Terus nanti dia kolesterolnya tinggi. Itu udah mulai tuh karena apa? Makan kita kan banyak yang santan kayak rendang lah, gulai apa kan banyak tuh macamnya. Ditambah lagi dengan udang dan cumi itu kan kolesterolnya sangat tinggi seperti itu. Kalau berlebihan berbahaya seperti itu. Ya secukupnya lah, jangan terlalu banyak. Mungkin kita makan udang kayak 3 potong, 2 potong, jangan sampai 10 potong atau lebih banyakkan udang daripada nasinya. Kan itu juga bahaya. Saya biasa makan udang makan udang 1 atau 2 itu sudah gatal-gatal itu memang karena kolesterol apanya tinggi. Kalau kolesterol tinggi itu maksudnya karena apa? Gatal-gatal Pak ya. Iya. Kita lihat dulu gatal-gatal itu sampai mengganggu Bapak nggak? Enggak, bengkak terasa-rasa dikit. Itu enggak ada masalah sih. Tapi kalau misalnya dia bengkak ke bagian bibir, bagian mata atau bagian tangannya bengkak, ditambah lagi dia gatal, itu kemungkinan alergi. Yang paling sering itu kan karena udang. Iya. Atau yang paling sering ditemukan itu adalah ikan tongkol. Ikan tongkol. Kita nggak tahu nih ikannya itu alami atau enggak. Maksudnya kita langsung dapat dari laut atau enggak. Atau kan banyak tuh yang pakai bahan-bahan yang pengawet. Jadi kita nggak tahu tubuh kita kalau ada sesuatu yang lain pasti dia akan bereaksi. Reaksinya gimana? Dengan contohnya kayak dia akan bengkak-bengkak wajahnya. Berarti dia ada alergi makanan nih. Tanya lagi, Bapak sebelumnya habis makan apa? Habis makan ikan. Iya. Kemungkinan makan ikan tongkol nih kayaknya si Bapak. Makan ikan tongkol atau enggak? Iya, saya habis makan ikan tongkol. Berarti Bapak lebih hati-hati lagi makan, atau kalau bisa dijaga lagi. Kalau bisa jangan makan ikan tongkol dulu. Iya. Oke Pak, terima kasih. Masya Allah. Memang harus dari dini jaga kesehatan, mulai dari pola makan, pola hidup sehat, gitu ya Pak. Olahraga. Jadi Pak, tanya tentang diet. Tentang diet. Jadi diet yang sehat itu gimana Pak? Diet yang banyak sih, macam-macam dietnya. Gitu. Yang penting jangan menyiksa tubuh kita. Oke,
kita seharian nggak makan, itu nggak boleh sebetulnya, karena tubuh kita juga butuh nutrisi seperti itu. Jadi kita mengurangi pola makan. Misalnya kita makan, kita angkat makan nasi putih yang gampang. Kita makan nasi putih 1 piring nih, kita potong jadi setengah, tapi proteinnya ditinggikan. Protein maksudnya buah-buahan gitu. Kayak daging atau daging ikan, daging ayam atau telur, itu kan proteinnya tinggi. Itu boleh seperti itu. Tambah lagi kalau mau lemaknya disedikitkan, lemaknya kayak kuah-kuah santan atau kayak yang kuah-kuahan lah yang lemaknya, atau kalau istilah kitanya gomo lah. Gomo. Gomo itu kan sering tuh, karena kan enak Pak ya. Gomo enak ya, tapi ya bahaya juga buat tubuh kita. Dikurangi porsinya, proteinnya ditinggikan, karena protein itu kan membentuk otot seperti itu, untuk otot. Tapi lemaknya dibuang, sehingga badan kita jadi lebih kurus. Gitu. Tapi banyak lagi sih. Saya juga dulu pernah diet juga. Curhat kayaknya saya Pak ya. Saya dulu pernah diet. Dalam 2 bulan itu turun sampai 8 kiloan. Berarti lumayan over ya. Iya, karena dulu saya sehari itu saya dulu ngikutin programnya Om Deddy Corbuzier, tahu nggak? Iya. Kita makan sekali doang di satu waktu aja. Habis itu kita nggak makan lagi. Saya pernah coba program itu, tapi memang agak menyiksa sih. Kan kalau bisa program yang lain aja. Tapi kalau memang dia sanggup ya udah sih, nggak ada masalah. Proteinnya tinggi, terus olahraganya over gitu ya. Saya olahraganya juga sama. Habis makan jam 3 siang, saya biasa jam 3 siang makan. Nasinya banyak tuh. Terus jam 5 saya jogging, nanti ada main basket lagi atau main volley. Nanti malamnya istirahat. Gitu terus. Selama 2 bulan berat badan saya turun 8 kilo. Tapi sekarang dietnya ada saya yang ingat tentang sama Tan Boy Kon yang itu Bang. Dia kan makannya banyak, tapi olahraganya kuat. Olahraganya kuat, nah gitulah. Balik lagi yang saya bilang tadi, kalau ibaratnya input sama outputnya seimbang, pemasukan sama pengeluarannya seimbang. Kalau Tan Boy Kon kan dari yang saya tahu, beliau memang setiap pagi harus lari Pak, wajib, memang sudah kebutuhan. Maka saya bingung. Ini si Mas saya makannya banyak tapi kok badannya bagus ya. Tapi pas saya lihat-lihat ternyata emang setiap pagi beliau emang selalu ngejaga kesehatannya, kayak nge-gym lah, kayak jogging lah. Ya itu nggak salah sih, karena seimbang. Input sama outputnya juga seimbang. Tuntutan kontennya kayak gitu. Kayak gitu. Yang nggak boleh itu kan karena kita banyak tuh yang YouTuber yang dari luar negeri makan banyak, makan tiba-tiba dia gendut, obesitas gitu. Itu kan bahaya buat dia juga. Iya Pak, saya juga punya kawan obesitas kali Pak. Dia kayaknya udah 200, bukan kawan, anak murid. 200 sampai 200 Pak. Besar kali, sampai nggak memang susah jalan. Di sini? Bukan di sini, di Payakumbuh. Itu penyelesaian. Itu harus tindakannya lebih intensif seperti itu. Hampir 170 seperti itu. Sehingga memang di psikologisnya kena gitu. Emang itu dibully kan, kalau anak-anak SMA masih main bully-bully gitu. Itu Pak, itu bahaya. Makanya kalau kayak gitu semua aspek ikut tuh biasanya. Jadi bagian gizi, jadi bagian penyakit darah. Kayak siapa dulu ya Pak yang di apa? Di Bandung kan. Bandung yang obesitas. Tapi akhirnya kan badannya bagus. Badannya udah bagus sekarang. Ya balik lagi sih. Itu karena pola makan yang bebas. Kalau tetangga itu memang pola makannya bebas sekali. Kalau tengah malam ingat bakso gitu. Karena lumayan ada uang juga kan, ada uang. Tengah malam ada bakso, ingat ini, udah langsung datang gitu. Pantesan. Tapi kalau yang kayak gitu kita harus terapinya harus lebih intensif sih. Ya Pak, berarti memang bisa guru-guru kan sering lihat anak mudah tertidur di kelas, anak lesu. Itu karena memang gizi kemungkinan karena anemianya. Lagi pada wanita itu paling sering. Berarti akan datang lagi berarti ya Pak, kalau dari puskesmas ke sekolah sekali 3 bulan gitu ya. Kita emang setiap bulannya ada program. Jadi kita nanti keliling-keliling ke masing-masing sekolah kayak gitu. Berarti ngasih apa obat itu? Ngasih vitamin ya. Terus gratis ya Pak? Gratis. Gratis. Kalaupun kurang minta ke puskesmas gratis. Boleh datang ke puskesmas. Nanti karena dari pemerintah dari Painar di sisi selatan emang kalau untuk berobat digratiskan buat semuanya. Jadi itulah keuntungan dari
warga sini. Jadi berobat ke puskesmas ya udah datang aja walaupun BPJS-nya nggak ada. Gitu. Kita kasih obat. Iya. Gitu. Terus itu Mbak, kan ada juga misalnya obat penambah darah ada juga di apotek gitu yang merek-merek apa? Boleh kayak Sangobion dan sebagainya itu boleh. Boleh juga ya Pak. Boleh juga nggak ada masalah. Tapi ya kalau emang butuh pantauan ya lebih bagusnya dikonsultasikan dulu ke puskesmas ke bagian yang ahlinya seperti itu. Oke Pak, mungkin sekian dulu podcast kita atau pesan mungkin pesan buat adik-adik yang SM di Mandua ya. Yang Mandua Pesisir Selatan. Jadi selalu menjaga pola makannya, gizi yang seimbang ditambah lagi dengan aktivitas fisik yang bagus. Supaya apa? Supaya tubuh kita jadi jauh lebih sehat dan prestasi kita jadi lebih bagus ya, seperti itu. Oke Pak, terima kasih sudah datang di rumor sejuk kami. Oke Pak, terima kasih kepada Bapak Fauzan, kepada Bapak Fauzan yang alhamdulillah sudah bersedia memberikan ilmunya di rumor sejuk Mandua Pesisir Selatan. Semoga Bapak sehat selalu, mudah rezeki gitu. Dan semua apa yang kita kerjakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Mungkin sekian dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.